Shalom, perkenalkan nama saya Lady Marsila Aramana dengan NIM 2314201022 dari kelas A1 semester 6. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang GCS dan triase beserta contohnya untuk memenuhi mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampu Nurse Olvin Maningke, Escape MKes. Kita masuk dalam definisi GCS. GCS adalah sistem penilaian neurologis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang, terutama pada pasien dengan cedera kepala stroke, infeksi otak, atau gangguan kesadaran lainnya. GCS dikembangkan pada tahun 1974 oleh Graham Stesdal dan Brian Jennett di University Glasgow. GCS menilai 3 respon, yaitu mata, verbal, motorik, dengan total skor 3-15. Skor 15 menunjukkan sadar penuh, sedangkan skor 3 menunjukkan koma. Tujuan menggunakan GCS untuk mengukur kematian serta kualitas hidup pasien cedera otak traumatik. Metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitian observasional kohort retrospektif yang bertujuan untuk melakukan prediksi kematian dan kualitas hidup menggunakan Glasgow Coma Scale awal masuk rumah sakit. Hubungan variabel GCS terhadap kematian dan kualitas hidup diuji dengan uji hipotesis relatif tidak berpasangan, dilanjutkan analisis multivariat dengan metode regresi logistik. GCS menilai 3 komponen utama A, evening atau mata, skor dari 1 sampai 4. 4 spontan, 3 terhadap suara, 2 terhadap nyeri, 1 tidak ada respon. B, verbal atau bicara, skor 1 sampai 5. 5 orientasi baik atau sadar penuh, 4 bingung, 3 kata-kata tidak sesuai, 2 suara tidak jelas, 1 tidak ada. C, motorik respon atau gerakan, skor dari 1 sampai 6. 6 mengikuti arah, 5 melokalisir nyeri, 4 menarik diri dari nyeri, 3 fleksi abnormal, 2 ekstensi abnormal, 1 tidak ada. Total skor GCS nilai minimum 3, nilai maksimal 15. Skor kurang dari 8 biasanya membutuhkan perhatian jalan napas atau intubasi. Level of consciousness atau LOC adalah tingkat kesadaran seseorang terhadap diri sendiri dari lingkungan sekitarnya. LOC lebih bersifat deskriptif dibandingkan GCS. Tingkatan LOC yang pertama ada kompometis, terdiri dari sadar penuh, orientasi baik terhadap waktu, tempat, dan orang. Yang kedua apatis, terdiri dari sadar tetapi kurang peduli, respon lambat. Yang ketiga delirium, ada gelisah, bingung, disorientasi. Yang keempat, somnolent atau letargi. Di bawah ada mengantuk dan mudah dibangunkan tetapi tertidur kembali. Kelima, ada sopor yang di bawah sulit dibangunkan, respon hanya terhadap rangsang nyeri. Keenam, semi koma. Di bawah ada respon minimal terhadap nyeri, refleks masih ada. Yang ketujuh, koma. Tidak ada respon terhadap rangsangan, tidak sadar sepenuhnya. Kita masuk pada definisi triase. Triase adalah sistem penilaian dan penyaringan cepat di IGD untuk memilah pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Bukan urutan kedatangan. Tujuannya adalah mendahulukan pasien dengan kondisi kritis atau mengancam nyawa. Triase umumnya menggunakan kategori warna merah atau dalam kurung kiri kritis, kuning darurat, hijau ringan, dan hitam meninggal. Kategori warna triase dan maknanya. Yang pertama ada merah. Pasien gawat darurat yang mengancam nyawa dan butuh tindakan segera. Contohnya henti napas, cedera kepala berat. Berikut adalah contoh kondisi yang masuk dalam kategori triase merah. Yang pertama, gangguan pernapasan atau jantung. Henti jantung, henti napas, sesak napas berat, dalam kurung distres pernapasan. Serangan jantung, dalam kurung angina tidak stabil. Dan shock
TIP. Kedua, trauma berat, kecelakaan lalu lintas dengan cedera kepala berat, trauma dada perut, amputasi anggota tubuh, dan luka bakar derajat 3 yang luas. 3. Perdarahan masih yang tidak terkontrol atau perdarahan internal yang signifikan. Yang kedua ada kuning, triase kuning dalam kurung prioritas 2. Di IGD adalah kondisi pasien yang gawat namun stabil membutuhkan penanganan cepat dalam waktu singkat. Namun tidak mengancam nyawa secara langsung. Pasien kuning harus segera mendapat evaluasi medis sebelum kondisinya memburuk. Berikut adalah contoh kondisi yang masuk dalam triase kuning. Yang pertama adalah nyeri dada. Nyeri dada yang stabil atau tidak khas, bukan serangan jantung masif. Kedua, sesak nafas. Sesak nafas ringan hingga sedang, dalam kurung tanpa sianosis kebiruan. Yang ketiga ada patah tulang fraktur, terbuka atau tertutup pada perdarahan masif. Yang keempat, luka bakar tanpa gangguan jalan napas. Yang kelima, cedera kepala, trauma kepala ringan hingga sedang dengan kesadaran penuh. Yang keenam, ada penyakit kronis akut, nyeri akut, muntah terus-menerus atau dehidrasi sedang. Yang ketujuh, vertigo atau pusing, vertigo berat yang membutuhkan penanganan segera agar tidak jatuh atau kejang. Yang ketiga ada triase hijau. Triase hijau adalah kategori pasien di instalasi gawat darurat yang mengalami cedera atau penyakit ringan atau tidak gawat, kondisi vital stabil, dan bisa menunggu antrean tanpa risiko kematian. Contoh kondisi triase hijau. Yang pertama ada luka ringan, luka lecet, luka robek kecil yang perlu jahitan ringan, atau patah tulang tertutup tanpa gangguan vital. Kedua ada penyakit infeksi atau ringan, batuk pilek, demam ringan, nyeri tenggorokan atau vertigo. Yang ketiga ada nyeri kronis ringan, nyeri punggung, nyeri sendi, atau sakit mah ringan. Yang keempat ada masalah kesehatan umum, infeksi saluran kencing, diare tanpa dehidrasi berat. Yang keempat ada hitam. Triase hitam atau prioritas 0 adalah label untuk pasien yang sudah meninggal dunia saat tiba di IGD atau korban bencana yang mengalami cedera sangat parah sehingga tidak mungkin diselamatkan. Contoh kasus triase hitam. Yang pertama, korban kecelakaan. Korban kecelakaan lalu lintas dengan cedera kepala berat, fraktur basis krani, dan jaringan otak yang sudah keluar, di mana tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Yang kedua ada henti jantung atau napas. Pasien yang dibawa ke IGD sudah dalam keadaan tidak bernapas. Pupil tidak merespon cahaya dan nadi karotis tidak teraba. Yang ketiga ada bencana alam. Korban bencana yang ditemukan dengan luka bakar seluruh tubuh 100% dan tidak bernapas spontan. Yang keempat adalah kematian di tempat. Korban yang sudah meninggal dunia sebelum sampai ke fasilitas kesehatan. Demikianlah pembuatan video menjelaskan tentang DCS dan triase beserta contohnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih.